Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. 10 hari mendatang ini kita akan mengulas turnamen Global Chess League yang merupakan turnamen over the board antar tim yang digelar di Dubai. Turnamen ini diikuti oleh 6 tim peserta kawan dan menggunakan kontrol waktu rapid 15 menit increment 10 detik dan menggunakan format double round robin, artinya ada 10 partai selama 10 hari ini tentu saja. Dan berikut inilah tim-tim yang berlaga di event ini kawan. Ada timnya MVL kawan yang diperkuat Grischuk, Vidit, dan 2 pecatur wanita India. Tim yang lain ada Levon Aronian diperkuat 2 pemain Cina. Ada timnya Magnus Carlsen bersama pemain-pemain muda India kawan. Dan timnya Viswanathan Anand diperkuat Richard Rapport bersama Leonid Dominguez. Dan pecatur nomor 1 dunia wanita Ho Yifan. Dan tim yang lain ada Jan-Christophe Duda diperkuat Mehmet Yarov bersama Danil Dubov dan Alexander Kostenuk. Ada juga Nihal Sarin sebagai pemain muda. Dan satu lagi timnya Ian Nepomniachtchi diperkuat Temur Rajabov, ada Nordibek Abdusatorov dan 2 pecatur wanita dan 1 pemain muda. Itulah kawan komposisi pemain yang berlaga di event ini atau tim-tim yang berlaga di event ini. Dan menariknya kawan, di event ini sudah memainkan match day pertama, di mana juga untuk perhitungan poinnya ini cukup menarik kawan. Di mana sudah ada 2 partai tadi malam yang sudah digelar, yaitu partainya timnya Viswanathan Anand menang atas timnya Jan-Christophe Duda dengan skor 10-4. Dan satu partai yang lain yaitu timnya Levon kalah atas tim MVL dengan skor 7-8. Untuk perhitungan poin di sini ada yang menarik kawan. Kalau kalian menang saat pegang hitam mendapatkan 4 poin. Kalau menang saat pegang putih mendapatkan 3 poin. Kalau remis tetap 1 poin dan kalah 0 poin. Itulah kenapa di sini kawan Alexander Grischuk ini mendapatkan 4 poin sedangkan Wei 3 poin. Itu artinya Grischuk menang saat pegang hitam dan Wei menang saat pegang putih. Dan skornya pun secara keseluruhan 8 untuk timnya MVL dan 7 untuk tim Levon. Berikut inilah kawan standing point sampai match day pertama. Dan di hari berikutnya ada 4 game kawan yang akan dilanjutkan nanti malam. Tunggu saja hasilnya seperti apa. Dan untuk sementara ini kita akan ulas 1 game antara partainya Viswanathan Anand versus Jan-Christophe Duda. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih detailnya kalian bisa kunjungi website resminya. Nanti link ada di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita ke permainan, melihat permainannya Viswanathan Anand versus Jan-Christophe Duda. Dan Anand pegang putih bermain dengan pion E4. Mereka bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan. Ada gajah B5, kuda F6 Berlin defense dipilih oleh Jan-Christophe Duda. Dan Anand memilih permainan yang solid dengan pion D3, menjaga permainan bisa kompleks tetap beberapa langkah berikutnya kawan. Kalaupun kalian ingin menyederhanakan permainan dengan permainan seperti ini, ya kuda pukul pion E4 akan kita temui permainan terbuka yang menghasilkan permainan yang terbilang sederhana dan kebanyakan juga menghadirkan permainan remis kawan. Ataupun juga dengan pion D4 langsung kita akan temui permainan Berlin Endgame yang cukup terkenal dengan permainannya Kramnik versus Kasparov dalam perebutan kejuaraan dunia tahun 2002 atau 2001 silam. Pion D3 kawan dipilih oleh Anand, ada gajah C5 dan di sini Anand memilih pertukaran gajah sikat kuda C6 diambil balik oleh pion D untuk memperlemah pion pusat E5 ini kawan. Dan jangan terburu-buru ambil pion ini karena ada ancaman di sini kuda bisa jatuh kawan. Oleh karena itu pengembangan kuda B ke D2 pilihan utama di posisi ini. Dan untuk memperkuat posisi pion ini kuda D7, gajah D6, menteri E7, rokade bisa dipilih oleh hitam. Duda memilih kuda D7 dan sekarang kuda C4 untuk pressure pion yang di sini. Ditinggal kawan, rokade, rokade. Tidak berani ambil kawan. Pada posisi ini cukup berbeda jika kalian ambil pion ini dengan kuda C terlebih dahulu. Kuda pukul kuda, diambil balik oleh kuda. Menteri D4 serang kuda, ancaman skakmat. Kuda G4 disikat oleh gajah, diambil balik oleh menteri. Memang cukup berbeda, tapi raja sudah tidak nyaman lagi kawan. Tadi juga bisa kalian ikuti dengan pion F5 terlebih dahulu untuk membuka lajur F ini. Oleh karena itulah Anand rokade. Selepas itu ada benteng E8, perkuat pion. Di sini ada raja bergeser ke H1 menghindari pin-pinan dari gajah gelap hitam. Pion F6 perkuat rantai pionnya kawan, agar bentengnya juga tidak terlalu lama mengawal pion ini ataupun kudanya juga leluasa bermanuver lagi. Kuda H4, kuda F8 di sini kawan untuk buka akses gajah menjaga peta F5.
kuda manuver ke E3 untuk memperkuat saudaranya nanti di peta F5, dan kalian bisa sikat gajah ini kawan, tapi yang terkuat pion G6. Memilih dengan kuda G6 menantang pertukaran, ditolak kuda ke F5. Nah sekarang gajah gelap sikat kuda E3, diambil balik oleh saudaranya, melanjutkan pengembangan gajah terang E6 dan pion B3. Akan saya sedikit percepat kawan game ini karena terlihat tidak terlalu kompleks, tidak ada terlalu banyak tanda tanya di game ini. Lurus-lurus saja, ada menteri D4, benteng menghindar ke B1, benteng AD8, ada gajah B2, menteri menghindar ke D6, pion F3 kawan, menyolidkan posisi pionnya di sini, tapi ada ruang lemah juga di sini yang bisa diisi oleh kuda. Pion C5 terlebih dahulu dan pion G3 akhirnya dimainkan. Kontrol petak-petak gelap ini agar tidak diduduki oleh kuda. Pion B5 untuk dukungan pion C4-nya. Menteri naik ke E2, berikan dukungan petak C4-nya jelas. Benteng D7, benteng F2. Menteri bergeser ke C6, berikan dukungan lajur C-nya. Ada pion H4, mulai serangan di sisi kanan papan. Pion C4, pion D pukul, membuka lajur D kawan. Ada pion B pukul balik, diambil balik oleh pion B, dan pion ini masih cukup kuat, tidak mungkin diambil, kurang dukungan. Menteri bergeser ke C5, benteng turun ke F1, benteng E D8 ditumpuk, kuasai lajur D, gajah C3, awasi petak D2 dari ancaman benteng. Di sini menteri A3 ancam gajah, ancam pion, diantisipasi dengan benteng B3, ancam menteri. Menteri tidak akan berani ambil pion A2, ada benteng A1, menteri terjebak, menteri langsung mundur ke A6. Viswanathan Anand meluncurkan pion H5-nya, kuda mundur ke E7, dan di sini pion didorong lagi, tidak diambil, memilih kuda ke C6. Kalau ambil pion yang di sini, kemungkinan juga nanti menteri juga akan menyisir nanti di lajur H kawan, ataupun juga benteng ini siap diangkat lagi untuk naik, digeser lagi untuk menyerang sisi kanan. Ditolak kuda tadi ke C6, benteng E1, ada kuda D4, disikat oleh gajah, ambil balik oleh benteng, awas ada ancaman baris kedua di sini, dan di sini pion H pukul pion G7, benteng D2 terlebih dahulu, menteri mundur ke F1, siap bergerak nanti ke sisi kanan. Tapi masih cukup kuat keberadaan petak H3 ini, dapat kawalan dari gajah terang. Akhirnya raja ambil pion G7, pion G4 kawan, blokade diagonal terang, menteri siap bergerak ke petak H3, ada menteri bergeser ke H5. Tadi langkah yang kuat adalah pion H5 kawan, sekaligus membuka permainan posisi kedua raja. Nanti setelah pion pukul pion, raja bergeser, lajur G bisa diisi oleh benteng. Memilih menteri ke A5, di sini menteri G1, berikan dukungan bagi pionnya bertarung kawan, dan untuk mencegah pergerakan pion didorong maju, pion H6 saran dari Stockfish memilih raja G6. Menteri G3, dan di sini masih pion H6 untuk mencegah pergerakan pion ini didorong maju, tapi memilih ambil pion A2, langkah blunder. Pion G5 diterima, dan menteri ambil pion E5, lanjut Anand ancam gajah. Menteri mundur ke A6 melindungi gajah, diikuti pion F4 kawan untuk memberikan dukungan menteri untuk ambil pion ataupun membuka lajur-lajur bagi benteng bergerak di lajur G. Diterima, pion G pukul pion F4, pilihan terkuatnya adalah menantang pertukaran menteri di sini kawan. Menteri ambil pion yang di sini, raja bergerak ke peta F7. Tapi sudah kepalang tanggung, posisi raja hitam ini sudah sangat terancam. Memilih pion G pukul pion F4. Dan di sini ada benteng G1 siap meluncur kawan, tapi memilih kuda ke D5. Gajah sikat kuda, ada benteng G1 skak. Di posisi ini Jan Christoph Duda menyerah karena ancamannya skak mat 3 langkah berikutnya kawan. Ya kalau kalian mau blokade ya simple, benteng pukul benteng. Kalau raja bergerak ke sini skak mat 1 langkah. Kalaupun pada posisi ini raja bergerak ke F7 bisa diikuti benteng G7 skak kawan. Raja bergerak mundur, ada skak mat 1 langkah. Oleh karena itu, di posisi ini, saat mendapatkan skak di petak G1, Duda menyerah. Itulah kawan salah satu partai antara timnya Anand menghadapi Jan Christoph Duda. Ya kebetulan para pemimpin tim ini berhadapan kawan. Dan nanti malam ada 4 partai sekaligus kawan yang digelar. Kalau di match day pertama tadi malam hanya 2 tim saja yang berlaga. Tapi nanti malam ada 4 tim. Jadi banyak partai yang bisa kita ulas. Banyak permainan yang cukup menarik yang bisa kita ulas besok.
Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dengan ide permainan Berlin Defense, pion D3, diikuti pertukaran gajah sikat, kuda C6, bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk menghadapi Berlin Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.